Media Belanda sampai heran banyak bintang top mereka mau pilih timnas Indonesia dan main untuk negara Asia di kualifikasi Piala Dunia. Diguncang judi dan match fixing, China tantang timnas Indonesia berebut 4 besar. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi dan mencari para pemain keturunan dari Belanda. Teranyar, timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi, dan mereka adalah Mies Hilgers serta Eliano Reijnders yang musim ini sama-sama bermain di ajang Eredivisie. Selain Mies Hilgers dan Eliano Reijnders, sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang potensial di Liga Belanda. Dengan kehadiran Mies Hilgers dan Eliano Reijnders, maka total timnas Indonesia sejauh ini sudah punya 13 pemain keturunan berdarah Belanda. Banyaknya pemain naturalisasi tersebut bahkan membuat salah satu media lokal Belanda yang bernama De Stentor.nl bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka yang ternyata mau bermain untuk Indonesia. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Tulis judul laman tersebut. Ya, lebih lanjut, De Stentor.nl menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Haaien serta Mies Hilgers yang punya statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, De Stentor.nl menyinggung 2 pemain di atas karena tidak mau bersabar untuk mendapat panggilan dari Belanda. Ya, tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola tadi rata-rata seperti Mies Hilgers dan Tom Haaien tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Kata laman tersebut. Ya, sementara itu berkas naturalisasi Mies Hilgers dan Eliano Reijnders bakal dirapatkan di DPR RI pada besok atau minggu depan. Dan kabar itu terlihat dalam edaran yang dibocorkan oleh akun Instagram @football.indonesia. Kabar baik, surat permohonan pemberian kewarganegaraan atas nama Mies Hilgers dan Eliano Reijnders baru masuk di DPR hari ini dan akan segera dibahas dalam persidangan paling cepat besok dan paling lambat minggu depan tanggal 17 September 2024. Tulis akun tersebut. Ya, jika Mies Hilgers dan Eliano Reijnders bisa mengambil sumpah pada awal Oktober 2024, keduanya berpotensi ambil bagian ketika timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober 2024 di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia sendiri sejatinya memang memberikan dampak yang sangat positif. Terbukti dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, skuad Garuda sukses tidak terkalahkan ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, dalam perjuangan awalnya bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, China diguncang perjudian dan pengaturan sepak bola atau match fixing. Dan beberapa jam sebelum timnas China meladeni Arab Saudi di Dalian pada 10 September kemarin, otoritas sepak bola negeri itu mengumumkan skorsing seumur hidup kepada 43 orang, sebagian besar para pemain karena perjudian dan match fixing. China akhirnya kalah kandang 1-2 dari Arab Saudi setelah pekan lalu dihajar habis-habisan oleh Jepang dengan skor 7-0. Skandal besar dan kekalahan beruntun itu sangat memukul pemerintahan China. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing telah memperkuat tindakan keras terhadap korupsi di olahraga China dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sepak bola, dan memenjarakan sejumlah pejabat tinggi. Xi Jinping adalah seorang fanatik sepak bola yang mengaku memimpikan China menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala Dunia. Namun, ambisi itu semakin menjauh setelah skandal korupsi berulang kali dan hasil mengecewakan di lapangan selama bertahun-tahun.
Ya, pelatih timnas China Branko Ivankovic pun kini dalam tekanan besar untuk mundur setelah kurang dari 7 bulan menjabat dengan harapan meraih Piala Dunia 2026 semakin tipis. China kini berada di dasar klasemen grup C tanpa poin. Ejekan kemarahan fans terhadap Ivankovic menggema di stadion ketika wasit meniup peluit panjang dalam duel kontra Arab Saudi. Di mimbar media sosial Weibo, tagar sepak bola China tanpa harapan dan tagar Ivankovic mundur menjadi trending hanya dalam beberapa menit saja. Sejak ditunjuk pada Februari lalu untuk menggantikan Alexander Jankovic dari Serbia, Ivankovic baru memenangi 1 dari 6 pertandingannya sebagai pelatih, imbang 2 kali dan 3 kali kalah. Dan ditanya tentang nasibnya setelah itu, pria berusia 70 tahun ini menjawab pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada saya. Ya, timnas China baru sekali mencapai Piala Dunia yaitu tahun 2002 silam. Faktanya itu menunjukkan bahwa masalahnya lebih dalam daripada yang dihadapi pelatihnya saat ini, yakni masalah perjudian dan pengaturan pertandingan yang terus saja terjadi. Namun demikian, media pendukung utama pemerintah mengkambing hitamkan Ivankovic pada Rabu lalu setelah dikalahkan Jepang dengan skor 7-0. Jika seorang jenderal tidak kompeten, maka tentara akan kehabisan tenaga, kata People's Daily dalam sebuah komentar yang menjadi viral di Weibo, serta mengkritik taktik dan pergantian pemain yang dilakukan Ivankovic. Seseorang harus melangkah maju dan mengambil tanggung jawab. Ya, Ivankovic yang berpengalaman mengasuh sejumlah tim besar Asia seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman mengatakan masih ada waktu untuk menyelamatkan harapan China di Piala Dunia. Kami mengalami kekalahan besar pada pertandingan pertama, namun membaik pada pertandingan kedua. Katanya seperti dikutip kantor berita Xinhua. Ya, pelatih dari Kroasia itu yakin bahwa timnas China masih bisa bersaing di grup C. Dia sadar beberapa tim seperti Jepang dan Arab Saudi masih lebih kuat daripada China. Untuk itulah Ivankovic berusaha realistis dalam upayanya meraih tiket Piala Dunia 2026. Menurutnya, finish di 2 besar atau posisi pertama dan kedua grup teramat berat. Karena itulah Ivankovic menantang timnas Indonesia dalam berebut posisi ketiga atau keempat grup. Ya, grup ini kan berisi beberapa lawan yang kuat. Tujuan kami adalah mencapai 4 besar. Kami ini kan berupaya mencapainya dengan 8 pertandingan tersisa, tegas Ivankovic. Ya, sebagaimana diketahui, sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, Sinteyong juga menargetkan finish di posisi ketiga atau keempat grup. Dia mengakui menjadi urutan pertama atau kedua sangatlah berat, karena harus bersaing dengan tim-tim favorit dan langganan lolos ke Piala Dunia. Finish di posisi pertama dan kedua mendapatkan tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan jika finish di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangannya di putaran keempat. Ya, di putaran itu 6 tim yang dibagi kedua grup akan bersaing berebut 2 tiket lolos. Nah, kalau Sinteyong yakin dia harus bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara grup putaran keempat untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. China akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Australia di Adelaide pada 10 Oktober nanti. Dan pada tanggal yang sama juga, Indonesia berkunjung ke kandang Bahrain di Rifa dan 5 hari kemudian atau 15 Oktober, China dan Indonesia akan bentrok di Qingdao Youth Football Stadium.